semiskin apapun dia di dunia ini, tetapi berdasarkan pengetahuannya tetap menegakkan dharma, di mata Yang Widi dia adalah orang yang paling mulia. Ternyata orang berpengetahuan itu tidak usah mencari, pasti akan menjadi daya tarik dan akan banyak yang mencari. Lah itu artinya menarik, no. Tat Widi Prani Patena. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo, apa kabar semuanya, sahabat Baskara? Semoga ide Sang Yang Widewasa selalu memberikan perlindungan untuk kita semuanya. Swaha. Nah, tentunya kita berjumpa lagi bersama saya Putu Dian dalam acara Baskara Podcast oleh Badan Penyiaran Hindu Pusat, Pewarta Dharma Penyejuk Jiwa. Nah, penyejuk jiwa kita kali ini tentunya saya sudah kehadiran dan masih bersama dengan seseorang yang sangat luar biasa. Saya juga masih tetap akan berpantun selama masih ada beliau. Ya, ada Pak Budi, pensiunan jenderal. Cakep. Sekarang hobinya main layang-layang. Cakep. Baskara Podcast masih ditemenin narsum yang viral. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dewi Maya. Cakep banget. Apa kabar Ibu? Setunggaran. Penjenengan juga pastinya harus baik-baik aja dan harus semangat karena masih ada Ibu di sini yang mau nemenin, yang mau berbagi cerita. Tentunya kemajuan umat Hindu, khususnya sahabat Baskara, terkait dengan yang kita akan bicarakan. Siap. Nah, kalau yang episode sebelumnya kita kan udah ngobrolin tentang dharma, kebajikan. Mungkin masih terkait, Bu, juga terkait dengan begawat kita pastinya, ya. Saya masih tersepona dengan yang ada di sebelah saya ini. Bagawat kita. Bagawat kita yang sangat luar biasa tuh, sampai misah tuh ya. Ini sakral banget loh sahabat Baskara ya. Tuh, ini sampai gemeteran loh ini mulanya ya. Ini selalu dibawa-bawa ya Bu ya di setiap episodenya. Tapi nggak cuma ke Baskara Podcast aja ya Bu ya. Ternyata ini kesehariannya selalu saya menemani bawa. hari-hari. Sehingga menjadi luar biasa pokoknya. Artinya ini panutan Ibu, menjadi Ibu Mayang yang sekarang. Iya, makanya saya tidak bisa meninggalkan. Aduh. Gitu. Jangan meninggalkan karena kita baru mau mulai Bu. Jadi jangan meninggalkan dulu. Nah Bu, terkait sama perbincangan kita hari ini, kita kan mau ngobrolin tentang menegakkan dharma melalui pendidikan. Belajar untuk menjadi sukses. Siap. Kaitannya apa sih Bu? Tentunya bicara mengenai hal ini kemudian dikaitkan juga dengan Bhagavad Gita. Nah ini kan Ibu kan udah ininya nih sudah masternya nih. Jangan bilang pakar loh ya. Master, nggak bilang pakar, master. Sama dong ya. Enggak juga sih kalau master. Ahlinya lah ya. Jangan ahli tapi orang yang menggeluti mungkin. Orang yang menggeluti hari-harinya menggeluti ini. Kira-kira Bu terkait dengan itu. Mungkin di awal saya buka pentingnya pendidikan dalam kehidupan menurut seorang Ibu Dewi Mayang. Monggo. Sangat ciri khasnya. Ternyata pendidikan itu luar biasa. Sangat pokoknya nomor satu menurut saya. Selain dharma loh ya. Anggap saja pendidikan nomor satu setara dengan dharma. Betul. Setuju. Contoh begini, kalau kita mau memflashback ya, mau bertolak ukur kepada ajaran kuno kita yang semua itu tertuang dalam kitab Sara Samuscaya kita, ya kan, itu di sana menyatakan dengan bahasa Jawa kunanya ikang dharma ngarania. Walaupun saya tidak seperti cengkok ya, artinya logat yang aslinya seperti orang Jawa kuno, tapi minimal
berusaha lah ya. Itu di sana sudah disebutkan ikang dharma ngarania. Henuning marari swarga ika. Kadi-kadi ning perahu ananuning banyanggan tasing-tasik. Nah, itu di sana disebutkan bahwa apa itu? iya, ternyata ikang dharma ngarania yang namanya kebenaran. Henuning marari swarga ika adalah sesuatu yang mendatangkan sorga dan kebahagiaan untuk hidupmu. Namanya kebenaran. Nah, di sini kebenarannya apa? Terkait pendidikan. Contoh di sana kadigati ning perahu. Selayaknya sebuah perahu, Henuning banyanggan tasing-tasik yang menyeberangkan engkau dari lautan penderitaan. Siapa? Dharma di sini yang menjadi penyeberang lautan penderitaan adalah pengetahuan. Maka kita harus menjadi orang yang senantiasa belajar. Dan dari mana kita harus belajar? Masuk dalam lembaga pendidikan. Artinya begini, lembaga pendidikan itu harus kita geluti dulu. Kemudian dengan pengetahuan yang kita dapatkan di lembaga pendidikan, baru kita akan belajar. Oh, ternyata belajar untuk menyesuaikan. Oh, ternyata ketika saya di sekolah belajar ini, ternyata di masyarakat itu implementasinya seperti ini. Lah, inilah penyeberang lautan penderitaan. Sebagai ternyata pengetahuan itu adalah lautan perahu yang menyeberangkan kita dari lautan penderitaan. Apakah itu hanya di Sarasamustaya saja? Tidak. Ternyata diperkuat dalam kitab Bhagavad Gita Adhyaya 4 sloka 36 yang menyatakan bahwa api cetasi papebya sarvebya papa krita maha sarvam jnana plawenaewa. Terus biaya. Bu, ini tuh ada sambungannya apa? Enggak juga sih. Ya, saya pikir sambungannya. Artinya, Bu. Lah, itu di sana disebutkan bahwa dengan pengetahuan engkau akan menyeberangi lautan penderitaan. Karena pengetahuan itu adalah perahu untuk dirimu bisa sampai ke tepi pantai. Karena pengetahuan itu. Iya, karena contoh aduh, saya jadi suka menceritakannya. Saya juga semangat dengerinnya, Bu. Iya. Misalnya Genduk Putu Dian ini, iya kan, memiliki kreativitas dan skill yang luar biasa. Tetapi tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Nduk Dian adalah lulusan ini. Ketika Nduk Dian berteriak, "Oi, saya pandai tentang itu. Ayo pekerjakan saya." Pasti orang yang mendengarkan itu buktinya apa? Buktinya apa? Betul. Walaupun itu hanya secari kertas. Iya. Tetapi itu adalah sejarah yang mengukir proses kehidupan kita. Maka dari itu, Nak, sekolah. Iya. Sekolah berteriak setinggi apapun, ketika kita tidak punya bukti, nol kita dipercaya orang. Tetapi cukup diam saja, terus menyodorkan bukti bahwa kita pernah berproses di sana, pernah menempuh pengetahuan di sana, tanpa harus bilang apapun. Pasti kita, "Oh, Bu Dian, silahkan bekerja di kami." Lah, baru penjenengan dengan, "Oh, ternyata lembaga ini percaya kalau saya punya skill di sana. Saya buktikan." Akhirnya sampean mampu memajukan semua bidang terkait, utamanya di seni pastinya. Ya. Kalau kita tidak belajar dulu, mampu nggak? Enggak. Terus dengan pengetahuan itu, Bu Dian sejahtera nggak ya? Pasti. Nah, lah inilah lautan penderitaan akan engkau seberangi dengan pengetahuanmu itu. Maka dari itu, ayo kita didik generasi kita untuk cinta sekolah, jangan cinta menikah. Sebelum di bawah umur ya. Iya. Nah, sekarang kan sudah ada persepsi. Kalau cinta sudah melekat, telekku ceng rasa coklat. Tuh, lama-lama saya ikutan nih. Iya. Jangankan pendidikan, jangankan agama, orang tua yang begitu berjasa ditinggalkan hanya untuk menempuh cinta. Yang padahal cinta ada bekasnya ya, No. Bahkan dalam
cinta yang meninggalkan orang tua juga banyak penderitaan ya. Iya, karena meninggalkan leluhur yang masih hidup. Dan pengetahuannya juga minim kan? Iya, Untuk hanya pernikahan. sebatas itu. Bahkan Betul. orang yang terkontaminasi asmara, pastinya untuk belajar no. Karena masih Mas Agra begitu ganteng sih. Agra tuh ya. sampai notice. lupa harus belajar. Itu tuh orang jatuh cintrong. Oh, jatuh cinta. Nah, maka dari itu sayangku, di sini Pendidikan itu penting. sangat penting, bahkan ternyata setara dengan dharma. Itu menurut saya. Dharma itu kepentingan yang paling tinggi. Tetapi yang menyetarai juga adalah harus ditopang dengan pendidikan. Makanya di dalam kemarin kita ketemu itu di episode yang lalu kita ketemu bahwa di sana ada apa namanya? Roh Siraring Weda. Artinya roh melihat, orang melihat berarti membaca. Pengen roh Weda harus membaca. Artinya di sini bukan berarti kita mempelajari Weda saja, tidak. Tetapi Weda itu artinya kan pengetahuan suci. Jadi semua pengetahuan harus engkau pelajari kalau engkau ingin menyeberangi hidupmu dari lautan penderitaan. Dan akan mencapai kesuksesan. Iya. Terus itu pun tidak bisa belajar sendiri, Bro. Tidak bisa. Bener bro, pasti harus ada ininya ya bro ya. Iya. Harus ada Iya. pihak ketiga gitu Iya, ya. makanya di dalam Weda juga disebutkan Bhagavad Gita ada ayat 4 sloka 34 menyatakan Tat Widi Prani Patena. Jika engkau ingin mendapatkan pengetahuan itu, Widi, pengetahuan itu Maha tahu ya kan. Jika engkau ingin mengetahui pengetahuan selayaknya yang widi, begitu loh maksudnya. Artinya kalau pengetahuan selayaknya yang widi itu segalanya harus diketahui. Pari prasne nasewaya. Berikanlah pelayananmu kepada kedisiplinan. Artinya di sini kita harus menjadi orang-orang disiplin, tono tentunya jangan bolos, jangan malas-malasan tentunya. Lah di sini kan kita harus gandrung terhadap sebuah kedisiplinan. Upadeksyan tite jenyana. Sejuk saya dengarnya bu. Upadeksyan tite jenanam. Mendekatilah guru-guru yang sudah ahli terkait itu. Iya no. Kita di dunia pendidikan ini tentunya yang mengajarkan kepada kita baik dosen maupun guru itu adalah orang-orang yang sudah dinyatakan tinggi pendidikannya adalah mulai S1 sampai S3. Iya Pak? Berarti beliau memang gudangnya ilmu, ya kan? Artinya juga sudah mempraktekkan ilmu itu. Mengimplementasikan dari semua ilmu-ilmu yang sudah didapat. Iya, begitu. maka akan seperti itu dan bahkan lebih dari orang yang mengajarkanmu. Seharusnya. Iya. Tapi kalau kita salah menentukan guru juga bisa dong, meskipun diberikan sebuah pengetahuan, kita bisa keluar dari jalur yang seharusnya dong. Itu menurut saya ya berkat pemahaman individu sih, bukan karena apanya. Tetapi itu semua berdasarkan niat, semangat dan nekat individu tersebut. Gimana tuh yang terakhir tuh tertarik? Nekat itu gimana Bu? Niat, semangat, nekat. Lah, kalau sudah diajari guru seperti itu, ternyata dia tidak ada niatan untuk belajar atau meniru guru tersebut dan tidak bersemangat untuk menjalankannya dan tidak mau nekat untuk mengimplementasikannya, pastinya dia bukan siapa-siapa dan tidak akan menjadi apa-apa. Begitu loh. Aja ya gitu ya Bu. Iya, harus. Nah, maka dari itu di sini selain kita menjadi orang-orang yang menjadi orang-orang yang cinta akan kitab sucinya, cinta akan agamanya, cinta akan Tuhannya, cinta akan baktinya, tetapi juga harus ditopang dengan pengetahuan berdasarkan pendidikannya. Tapi ada loh yang bilang begini, Bu Mayang ya, sekarang walaupun orang tak terdidik, tetapi dia punya pengalaman. Ternyata iya. Pengalaman itu kan justru guru yang paling berharga. Iya. Kata orang gitu. Kata orang gitu sih. Iya. Iya. Lalu terkait kalau
dia sudah punya pendidikan tinggi karena sudah mengenyam pendidikan terus begitu Bu, tapi belum ada pengalaman juga dari nol juga Bu. Tapi minimal secara teori udah tahu, tinggal implementasinya. Tetapi kalau misalkan berdasarkan pengalaman saja, artinya tanpa pengetahuan, ini orang-orang seperti ini tidak bisa mengembang loh, karena pengalamannya hanya sebatas itu gitu loh. Tetapi kalau kita ditopang dengan pengalaman, terus ditambah dengan pengetahuan dari berbagai macam, artinya pengetahuan itu kan tidak hanya satu titik no. Dan bahkan guru kita lebih dari 16 loh kalau kita sudah masuk di dunia pendidikan tinggi, contoh di tingkat SMP, SMA, pasti gurunya masing-masing mapel. Nah, otomatis cara mengajar guru, pengalaman guru itu pastinya kan berbeda juga. Terus yang diajarkan guru pasti juga berbeda. Maka ya inilah yang namanya pengetahuan. Tetapi kalau pengalaman hanya sebatas yang kita ketahui itu aja, artinya berdasarkan yang kita alami itu aja gitu loh. Bukan pernah mengadopsi dari pengalaman beberapa orang gitu loh. Nah, ini namanya pengetahuan, beda dengan pengalaman. Terkait dengan tadi Dharma dan pendidikan setara ya Ibu katakan ya. Ada nggak Bu di dalam Sloka Bhagavad Gita terkait dengan hal tersebut? Tersirat seperti apa? Kenapa Dharma dan pengetahuan itu setara ya no. Kalau boleh saya membacakan dari Manawa Dharma Sastra ya, biar tidak salah artinya ya, nanti betul, kalau salah arti jadi juga salah makna ya. Nah, ini bisa nanti teman-teman boleh membaca dalam kitab Sara Samoscaya 50 yang pakai yang berbahasa Sanskerta. Artinya Sanskerta ada, Jawa kunanya ada. Tetapi di sini kita akan mengutip secara secara sastra secara Sanskerta, yaitu di sana disebutkan dalam kitab Sara Samoscaya no, orang menjalankan dharma juga berdasarkan pengetahuannya. Nah, itu menyebutkan bahwa pakai cengkok Jawa juga boleh. Nah, ini ciri khas Ibu Mayang ya. Pakai cengkok Jawa ya. Lah, ini pakai cengkok Jawa yang dinyanyikan bersama-sama no, di pasraman kita. Contoh Dharma Cenawasi Deta. Masih Jawa enggak ya? Harus begitu ya? Iya. Deta. Nah, gitu iya ya? Karena sama anak-anak seusia anak-anak pasraman, tujuannya untuk menggait. Iya, betul. Menarik perhatian, jadi anak mengikuti iya, gitu ya. Terus kemudian mereka melantunkan dengan sukacita, tujuannya supaya melekat di memori mereka. Karena suka itu tadi, bagaikan orang asmara itu loh, kalau sudah sama Mas Arga udah ganteng banget, sama Mas Oka udah cintrong banget, maka dia akan selalu terbawa. Nah, kita samakan seperti itu. Betul. Nah, coba diulangi lagi. Dharma Cenawasi Deta. Iya. Lanjutannya kapalena pijiwata adyo smitawa gantavyam dharma witahi sadawa. Lah, itu menyatakan no, bahwa semiskin apapun dia di dunia ini, tetapi berdasarkan pengetahuannya tetap menegakkan dharma di mata yang widih, dia adalah orang yang paling mulia. Kok Ibu saya takut banget. Mau cari apa no kalau kita seperti itu? Iya. Gemes ya Bu ya kalau orang kayak begitu. Mau cari pelajaran apa yang bagaimana lagi? Mau cari pelajaran yang setinggi apa? Kalau ternyata meninggalkan yang sudah setinggi ini begitu loh no. Nah, di beda. Hebatnya menjadi Hindu ini, top. Makanya saya berbangga walaupun dicerca dengan kok Bu Mayang selalu ajarannya seperti itu. Udah karena saya bangga kok. Pernah toh Bu? Iya. Dicerca seperti itu? Iya. Allah Bu Mayang, tingkatnya anak SD, setiap hari yang diomongkan cuma dharma doang. Coba Bu Mayang udah menjalankan dharma apa belum? Lah kalau saya tidak menjalankan dharma, saya nggak berani bicara. Betul. Saya nggak berani bicara. Ini juga sudah salah satu menjalankan dharma dari yang sisi yang kita bisa kan, begitu ya Bu begitu. Ya. Dan kemudian perlu diketahui saya kuliah itu udah punya anak gede. Baru mulai kuliah. Iya, seberat itu. Makanya pompong usia muda sekolah
Sebelum kita terbebani oleh keluarga, artinya sebelum kita terikat oleh suami, istri, dan anak, habiskan waktu emas menjadi gadis dan menjadi jejaka ini untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin, sehingga untuk meraih kelulusan dengan legalitas sarjana dan bahkan masternya sarjana, kita tidak terbebani dengan beban keluarga, beban tanggung jawab. Selama kita masih diampu oleh ayah bunda kita, semua biaya ditanggung oleh ayah bunda kita, artinya kita belum terikat dengan tanggung jawab. Habiskan waktu untuk sekolah. Jangan kok, lo asmara boleh sebagai penyemangat, tetapi jangan pernah meninggalkan pendidikan. Karena pendidikan ini adalah masa depan kita. Senjata yang paling tajam untuk mencapai masa depan cerah adalah pendidikan yang tercantum dalam secari kertas yang sudah berlegalitas pemerintah. Apa? Tanda tangan para pemegang lembaga tertinggi tersebut. Nah, itulah. Tapi Ibu ada, seperti tadi Ibu bilang, baru kuliah ya Bu ya? Setelah punya anak. Gede. Ada rasa menyesal nggak, atau emang ini memang jalan hidup saya dan harus menempuh seperti ini? Karena pasti di luar sana sahabat Baskara juga pasti ada ya yang ternyata masih bisa ya. Masih oke loh kita kuliah meskipun kita sudah berumah tangga. Gimana Bu? Kalau saya pertama sih ada rasa penyesalan. Penyesalannya begini, ketika mengerjakan tugas-tugas saya udah lemot karena udah tua. Karena harus masa sih udah tua? Iya, waktu itu ya masih tua. Paling tua sendiri saya. Sama satu teman, ibu-ibu juga. Karena semangatnya semangatnya pengen belajar dharma, beliau juga walaupun usianya lebih tinggi dari saya, lebih tua dari saya, bukan lebih tua sih, lebih tinggi dari saya, lebih senior lah. Itu bersemangat karena ingin mempelajari Weda. Lah, ternyata setelah beliau bersemangat yang tadinya bukan siapa-siapa, menjadi guru SMA, guru SMP, terus sekarang menjadi pemegang lembaga tertinggi, menjadi pemegang keorganisasian tertinggi di wilayah kami. Nah, itu semua kalau bukan karena pengetahuan yang dia miliki, terpilih enggak? Tidak. Nah, maka dari itu jangan alergi sekolah. Tidak ada batasan untuk sekolah. Di sana di dalam bahasa Madura apa asing ya? Long life education. Iya. Madura ya. Itu Madura atau education ya. Iya, itu Madura atau Jawa ya itu. Kayaknya Bali deh, kesini-sinian dikit. Kesini-sinian dikit, agak jauh dari Bali gitu ya. Ya, itu artinya jauh keluar dari Bali, yaitu negeri seberang menyatakan long life education. Ternyata belajar itu adalah sepanjang hayat. Maka dari itu tidak ada alasan, saya udah menikah, jadi nggak perlu sekolah. Apalagi kita perempuan. Iya. Perempuan itu akan semakin dihargai apabila pengetahuannya tinggi. Syukur-syukur kalau punya karir tinggi. Wanita itu tanpa harus diminta pasti akan berharga. Karena apa? Sejak lahir wanita itu sudah berharga. Apalagi ditambahi dengan aksesoris yang penuh dengan mahkota pengetahuan. Maka seperti lambang Aji Saraswati. Lambang Aji Saraswati, kenapa ilmu pengetahuan dilambangkan dengan wanita yang sangat cantik? Kita sebagai perempuan ketika melihat wanita cantik masih tertarik, pengen nonton kan? Betul. Apalagi laki-laki, apalagi yang lain jenis. Iya. Di sana menyebutkan bahwa ternyata orang berpengetahuan itu tidak usah mencari, pasti akan menjadi daya tarik dan akan banyak yang mencari. Lah itu artinya menarik, Iya, wanita cantik tidak usah dikomandangkan. Saya cantik. Pasti kalau sudah terkenal wanita itu dilihat sekilas cantik, pasti banyak yang mencari, banyak yang melirik. Seperti Ibu Mayang ya. Terima kasih. Dicari, kita undang ke sini loh untuk ngobrol terkait ini. Berarti kan cantik itu nggak usah dikasih tahu kalau cantik, tapi karena berbekal pengetahuan, berbekal wawasan, pendidikan yang artinya tidak sampai di sini saja, sampai di usia manapun kita masih bisa dan keluar aura-aura kecantikan itu ya Bu Mayang. Iya, contoh orang kalau mau orang itu dibilang cantik secara fisik itu relatif ya kan. Tapi menurut suamiku aku adalah tercantik gitu iya dong pasti. Kalau suamiku mengagumi yang lain, ternyata sosok Bu Mayang yang begini juga ini ya. Sama suami ini juga ya. Takut kehilangan juga sih. Jadi malu saya. Ternyata ada sisi ininya ya Bu ya. Cintrong banget. Pokoknya suamiku tiada yang lain lah gitu lah. Papahnya anak-anak. Papahnya anak ada.
temennya tidur aku. Tapi dibawa ke Jakarta, ibu ke Jakarta ditinggal dong. Iya, karena nggak apa-apa kan lah harus ya. ngurus anak juga. Betul. Ya kalau nanti semua ke sini anak-anak sama siapa? Kasihan juga dong gitu. Iya benar. Iya. Baik, terkait dengan tadi di dalam Sara Samuscaya ya Bu. Ada nggak sloka-sloka lain yang mengatakan dan mendukung tentang pendidikan itu sendiri? Ya itu tadi Bhagavad Gita Adhyaya 4 sloka 34, Bhagavad Gita Adhyaya 4 sloka 36, bahwa ternyata hanya pengetahuanlah dan dharmamu lah yang akan menyeberangkan engkau dari lautan penderitaan dan lautan dosa. Nah itu Bhagavad Gita Adhyaya 4 sloka 36. Nah itu menyatakan demikian. Dan ternyata pentingnya pendidikan di sana disebutkan bahwa dengan pengetahuan segala penderitaanmu akan terlampaui atau akan terseberangi dengan mudah. Itu kalau kita bicara atau Ibu Mayang menjurus kemana nih pendidikan yang dikatakan pendidikan formal kah, informal kah? Di antara kedua-duanya mana yang lebih sebenarnya lebih penting? Ya itu tadi untuk tujuannya mencapai sukses itu tadi. Iya. Di sana disebutkan bahwa pengetahuan tanpa agama akan menjadi buta, tetapi agama tanpa pengetahuan akan menjadi lumpuh. Nah, berarti di sini pengetahuan pendidikan yang kita tempuh tidak hanya pendidikan formal saja, tetapi juga harus pendidikan informal atau yaitu pendidikan yang dari juga non formal, juga pendidikan dari keluarga, pendidikan secara lembaga dan pendidikan secara agama. Nah, contohnya, untuk anak-anak yang dari usia dini, pendidikan informal mungkin, tapi yang terkait dengan agama itu seperti apa Bu? Pasraman dong. Kalau pasraman ya? Iya, itu kalau secara non formal. Tetapi kalau secara informal, pembelajaran untuk anak-anak usia dini, contoh, anak itu kan lebih pandai meniru mamahnya. Anak itu akan lebih pandai meniru yang ada di depannya. Maka informal itu tidak perlu diberikan kata-kata kepada anak-anak seusia dini. Tetapi kita perlu praktek dong. Jangan hanya menyuruh. Mencontohkan. Iya, tetapi jadilah teladan. Bukan hanya meneladani, tapi jadilah panutan dan teladan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak kita. Contoh, kita terbangun. Anak-anak kita pun juga harus dibangunkan minimal melihat papa mamanya yang lagi berdoa, melihat papa mamanya yang lagi bermaturan. Nah, itu ke depan tanpa kita harus kowar-kowar sembari anak kita meningkat usianya, mereka akan praktik seperti itu. Dengan sendirinya. Tetapi kalau di rumah sudah tidak ada praktek agama, ya mana mau, karena dia tidak pernah melihat itu, begitu loh. Contoh salah satunya kayak kemarin yang kita bahas. Di episode kemarin yang kita bahas adalah kita wajib melantunkan seloka. Kenapa anak-anak kita harus melantunkan? Ya pertama kan meniru papa mamanya dulu di rumah gitu loh. Bukannya melantunkan rock and roll di pagi hari enggak ya? Iya, salah ya? Iya. Nah Bu, Ibu setuju nggak kalau ada yang menerapkan misalnya mungkin maksud hati ingin supaya kekuatan agama itu kuat dari sejak dini, maka kalau ada hukuman untuk anak, artinya misalnya dia melakukan kesalahan, hukumannya cuma satu, nggak diomelin, nggak apa, tapi satu, ke merajan atau ke sanggah, sembahyang, atau trisandi aja, beberapa bait aja. Nah itu diperbolehkan nggak sih Bu kayak gitu? Karena saya itu kan saya curcol ya, karena saya suka menerapkan seperti itu. Artinya saya nggak bla 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 bla, ya saya ajak aja. Karena tadi salah kan, karena nggak menepati janji, udah hukumannya. Jadi dia misalnya melakukan salah sampai hari ini sampai 8 kali, dia 8 kali dia melantunkan trisandi. Nah kayak gitu salah satu pendidikan yang baik atau enggak ya Bu? Loh itu malah mamah yang utama menurut saya. Cuman kita harus tahu batasan anak kita. Artinya melihat media anak kita. Contoh kalau memang anak kita itu masih usia dini, ya jangan sampai berulang kali untuk masuk sanggah. Minimal masuk sanggah hanya bilang seperti anak saya dulu. Maksudnya saya punya anak kecil yang namanya Arjuna itu. Dulu pernah melakukan kesalahan. Jadi saya suruh masuk. Kita dulu belum punya artinya belum ada familiar sanggah ya, namanya ada sentong gitu tengah ya. Itu ayo nak, sampai harus ke tempat leluhur. Artinya di situ supaya leluhur tidak marah kepada Abhica. Ayo Abhica bilang apa? Om Swastiastu leluhur, Abhica minta maaf. Lah, akhirnya ketika saat itu anakku ulang tahun, aduh saya menangis pada waktu ulang tahun ternyata papa mamanya itu lupa akan tanggal ulang tahunnya.
saya mendengar sendiri dia itu masuk Sentong Tengah bilang gini, Om Swastiastu Yang Widi, hari ini Juna ulang tahun, selamat ulang tahun Yang Widi. Ya ampun, air mata saya keluar. Nah ini berangkat dari mana kecilnya, pada waktu dia melakukan kesalahan, Om Swastiastu leluhur, Juna salah, minta maaf. Lah ternyata ketika dia ulang tahun disampaikan kepada Yang Widi karena tidak ada yang mengucapkan gitu loh. Akhirnya waktu itu sebagai surprise kita ajak, hanya untuk apa sih, No? Makan bersama. Lu hari ini Mama di rumah, yuk makan bersama. Lu Mama di rumah. Akhirnya kita makan. Walaupun yang kita sibuk banget soalnya diundang sana sini ya. Padahal yang kita makan hanya sambal tempe, No. Tapi kan momennya beda. Ada Mama beda, iya, betul. Terus tempatnya juga berbeda. Kita keluar rumah lah, No. Walaupun entah di pinggir kali. enggak di pinggir kali sih. Artinya momen itu begitu ya. Baik. Ini sebenarnya saya tertarik karena juga kesamaan kita. Saya kalau punya anak ya kayak gitu, menghukumnya bukan yang dengan kebawelan gimana, tapi jangan. Ayo, paling enggak maksud saya melatih supaya Trisandi itu hafal gitulah ya. Meskipun ya tadi ya dapat ini juga bahwa nggak perlu sampai sesering itu ya. Iya, nggak perlu sesering itu. Nah itu dia. Nah terkait dengan pendidikan Dharma pastinya yang bahwa kita ke depan adalah generasi yang disebut Indonesia Emas ya. Sudah dari sejak dini sudah dipikirkan juga kan oleh pemerintah. Baik dari segi makanan dan sebagainya ya. Nah kalau kita mungkin asupan kedarmaan yang kita perlu berikan kepada anak-anak saat ini terkait dengan hal itu, kira-kira Ibu adakah pesan untuk semua sahabat Baskara juga dikaitkan dengan obrolan kita hari ini terkait dengan Bhagavad Gita? Silakan, apa kira-kira Bu mengenai menegakkan Dharma melalui pendidikan belajar? Melalui pendidikan belajar. Oke, sahabat dengar ataupun sahabat Baskara ya. Di sini pompong kita lagi ketemu ya. Izinkan saya untuk menyampaikan pesan Dharma terkait sekolah, terutama pendidikan tinggi. Nah itu terutama untuk generasi muda Hindu. Sayangku semua, ternyata sehebat apapun kamu, sekaya apapun kamu, ingat sayangku, kekayaan bisa habis. Iya, diambil sedikit demi sedikit, kekayaan itu akan habis. Tetapi ilmu, sepanjang hayat engkau gunakan, ilmu itu akan selalu ada dan semakin meningkat, dan bahkan ilmu menyejahterakan kehidupanmu. Maka dari itu, bersekolah dulu sebelum menikah, berkarir dengan pengetahuan kita yang luas sebelum kita menghidupi keluarga kita. Karena hanya dengan pendidikan tinggi engkau mampu mensejahterakan ke keluargamu sebagai implementasi dalam masyarakat. Wah, jadi menimba ilmu sebanyak mungkin baru kita bisa beranjak ke tahapan-tahapan berikutnya. Kalau dulu ada dalam ajaran kita ada Brahmacari. Lah kita habiskan ayo. Betul. Dan bahkan di dalam ajaran Brahmacari ternyata usia 20 tahun itu baru boleh. Di masa Brahmacari di usia 20 tahun baru kita boleh mengenal lain jenis dengan asmara. Itu kalau dalam ajaran kita Brahmacari. Artinya memaksimalkan usia dengan bekal-bekal ilmu pengetahuan sedini mungkin dengan tentunya pengetahuan Dharma. Begitu ya Bu ya. Soalnya saya pengen ngobrol panjang kali lebar, kali tinggi kan? Teruskan aja. Cuman ini saya dikasih kode-kode sama teman-teman kan? Di balik layar. Udah menuju closing, ini kita udah mau selesai Badian gitu. Jadi ya kita sayang banget sih ya kita harus berpisah di episode kali ini. Tapi nanti lain waktu. Semoga Ibu Dewi Mayang Anggreni selalu sehat, selalu memberikan juga pencerahan-pencerahan terhadap semua umat Hindu di seluruh Nusantara. Nanti kita undang lagi, itu kita ketemu lagi lah di satu titik di mana begitu ya Bu ya. Jangan terus mengundang dong, sekali-kali kan saya didatangi gitu loh, datang ke Banyuwangi gitu loh. Sambil ini di sana ada Pura Agung Belambangan, di sana ada Pura Segara Tawang Alun Pulau Merah, terus di sana ada juga Alas Purwo tentunya. Nah, saya colek pengurus BPH supaya didengar ya. Nanti kita bisa jalan-jalan bareng-bareng. Nanti mengunjungi Ibu ya. Iya, di Banyuwangi itu betul. Saya belum pernah soalnya Ibu ke sana. Belum pernah. Belum. Agendakan dong ya. Semoga didengar nih ya. Baik, saya punya satu pantun penutup buat Ibu, buat kita semua yang ada yang mendengarkan tentunya para sahabat Baskara. Jalan-jalan ke pasar nemenin Mama. Cakep.
Lagi belanja ketemu si Agnes. Cakep. Demikian bincang-bincang kita terkait tema, yaitu keberanian menegakkan dharma dan terus belajar agar sukses. Bersama Ibu Maya Matur sukses sekali lagi. Sami-sami. Semoga ini menjadi inspirasi baru untuk semua sahabat Baskara. Dan tentu kita akan berjumpa lagi dengan wawasan-wawasan pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Kita akan tutup sejenak ya Bu ya. Baik, tetap tentunya kita akan berjumpa kembali di Baskara Podcast, persembahan Badan Penyiaran Hindu Pusat, Pewarta Dharma, penyejuk jiwa. Baik, kita tutup perjumpaan ini dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.